ورحمة للعالمين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, kita lanjut lagi pelajaran kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz, saya pernah lupa mengerjakan sholat zuhur. Saya baru teringat kalau belum mengerjakan sholat zuhur. Jadi saya mengerjakan sholat asar terlebih dahulu, baru sholat zuhur. Pertanyaannya, apakah sholat saya yang seperti itu sah ataukah tidak? Baik, sebelum Anda memberikan jawaban berkaitan masalah ini, menurut antum bagaimana? Sah atau tidak sholatnya? Ada orang lupa sholat zuhur, teringatnya nanti waktu asar. Ketika teringat, jadi di waktu asar dia sholat asar terlebih dahulu baru sholat zuhur. Pertanyaannya, sah ataukah tidak sholat tadi? Sah. Kalau sah, apa dalilnya antum? Apa argumennya antum? Ada betul. Ada betul. Baik, karena dia sudah qadha dan waktunya qadha itu, ya. Jadi karena orang yang sudah atau lupa ataupun tertidur dari sholat sampai keluar waktunya, berarti sholat yang akan dia lakukan nanti namanya qadha, bukan lagi ada. Saya pernah jelaskan kepada antum apa itu istilah ada dan istilah qadha. Betul enggak? Apa itu ada, apa itu qadha? Mengerjakan ibadah dalam waktu yang telah ditentukan, itu namanya ada. Kalau qadha, mengerjakan ibadah di luar dari waktunya. Dan waktu qadha, ya, terserah kapan antum mau mengqadha sholat tadi. Ya, apakah antum lakukan sebelum sholat asar tadi ataupun setelah sholat asar? Maka boleh kedua-duanya, sebelum, ya, ataupun setelahnya, karena waktunya qadha itu dia luas, ya, kapan saja untuk melakukannya tadi. Jadi sudah. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita. Al-mas'alatu tsaniyah. Fadhal, saya baca. Al-qadha? La. Kapan dia mengingatnya? Dia perintahkan untuk mengqadhanya. Ketika dia ingat. Ketika dia ingat, waktunya bebas, kapan saja untuk dia lakukan. Ketika dia ingat, dia qadha, kapan pun dia lakukan. Bismillah. Tsumma qala mu'allif rahimahullah al-mas'alatu tsaniyatu ikhtalafu min salatil asri fi mawdi'ain ahaduhuma fi ishtiraki awwalil waqtiha ma'a akhiri waqti salati dhuhri wa tsani fi akhiri waqtiha. Fa amma ikhtilafuhum fil ishtiraki fa innahu tafaqa Malikun wa Syafi'iyyu wa Dauda wa jama'atun ala anna awwala waqtil asri huwa bi'ainihi akhiru waqti dhuhri wa dhalika idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu illa anna Malikan yara anna akhira
waqti dhuhri wa awwala waqtil asri huwa waqtun mustarakun lis-salataini ma'an a'ni bi qadri ma yusalli fihi arba'a raka'atin wa amma Syafi'i wa Abu Thawrin wa Dauda fa akhiru waqti dhuhri indahum huwal anul ladhi huwa awwalu waqtil asri huwa zamanun ghairu munqasimin wa qala Abu Hanifata kama qulna awwalu waqtil asri ila ay yasira zilla kulli syai'in yasira an yasira zilla atau zillu ay yasira zillu kulli syai'in mislaihi wa qad taqaddama sababu ikhtilafi Abi Hanifata ma'ahum fi dzalik wa amma sababu ikhtilafi Malikin ma'a Syafi'i wa man qala bi qawlihi fi hadhihi al-mas'alah fa mu'aradatu hadithi Jibril fi hadzal ma'na li hadithi Abdullah ibni Umar wa dzalika annahu jaa fi imamati Jibril annahu shalla bin nabi alaihi salatu wassalam adzuhra fil yaumi tsani fil waqtil ladzi shalla fihi al asra fil yaumil awwali wa fi hadits Ibni Umar bukan Ibnu Umar, Ibnu Amr. Ibnu Amr pakai waw di situ. Wa fi hadits Ibnu Amr annahu qala alaihi salatu wassalam waqtu dhuhri ma lam yahdur waqtul asri kharrajahu Muslimun. Baik, cukup. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua berkaitan tentang waktu-waktu salat. Kemarin kita sudah tadi kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan waktu salat yang pertama, yaitu waktu salat zuhur. Benar? Kita sudah menyebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya waktu salat zuhur ya dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi lakukan bersama malaikat Jibril. Di awal-awal disyariatkannya salat di hari pertama Nabi melakukan salat. Nabi pertama kali melakukan sholat zuhur di awal waktu ketika matahari sudah condong, sudah zawal, setelah zawal. Itu di hari pertama pelaksanaan waktu sholat zuhur. Betul kan? Benar? Benar. Kemudian setelah itu waktu sholat asar datang lagi malaikat Jibril di hari yang sama. Baik, Nabi melakukan lagi sholat bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai imamnya saat itu. Kapan waktu pelaksanaannya? Ketika apa? Bayangan itu sama dengan ukurannya. Tinggi bayangan itu sama dengan tinggi benda. Itu waktu sholat asar di hari pertama yang dilakukan Nabi bersama malaikat Jibril. Kemudian setelah itu tiba waktu sholat apa? Sholat maghrib. Kapan lagi Nabi SAW melakukan bersama malaikat Jibril? Ketika apa? Wajabatis syams. Ketika matahari sudah jatuh, maksudnya sudah terbenam. Ketika orang waktu berpuasa berbuka. Itu malaikat Jibril datang melakukan sholat bersama Nabi ketika pas matahari terbenam. Kemudian setelah itu tiba lagi waktu sholat asar isya. Bagaimana dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril melakukan sholat bersama Nabi ketika sholat isya matahari al-syafaq ya, yang warna merah yang ada di bagian arah kiblat atau barat itu tersebut sudah sudah hilang. Begitu juga waktu sholat subuh ya, ketika terbitnya fajar kedua. Kemudian di hari berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melakukan sholat bersama malaikat Jibril hari kedua. Ya. Malaikat Jibril datang, kalau hari pertama datang di awal waktu.
Kemudian di hari kedua datang paling akhir waktu, di akhir waktu. Di akhir waktu ini hari kedua, kapan Nabi melakukan sholat zuhur bersama malaikat Jibril? Ketika bayangan sama dengan aslinya, waktu sama dengan waktu apa? Waktu sholat asar yang kemarin. Sudah? Kemudian setelah itu tiba waktu sholat asar. Nabi lakukan di akhir waktu dengan bersama malaikat Jibril. Kapan itu? Ketika bayangan 2 kali lipat daripada ukuran benda aslinya. Datang lagi di sholat Jumat. Kapan? Pelaksanaannya sama persis, ya, sama persis dengan apa? Dengan waktu yang kemarin. Ya. Adapun sholat Isya Nabi lakukan bersama malaikat Jibril di hari kedua itu ketika sudah melewati 1/3 malam. Sekarang kita lanjutkan ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat waktu-waktu sholat yang Nabi lakukan bersama malaikat Jibril saat itu, karena ini berkaitan dengan masalah tadi, ya. Jadi ingatkan kepada antum, bukan sarankan, haruskan kepada antum cari hadisnya tersebut, karena tidak didatangkan dalam kitab kita ini. Ya, antum lihat hadisnya, cari hadisnya, baca hadisnya baik-baik dan pahami waktu-waktunya. Baik. Maka beliau mengatakan, waqtalafu fi shalatil asr fi mawdi'ain. Para ulama berselisih tentang masalah yang pertama, ahaduhuma fi ishtiraki awwali waqti ma'a akhir waqti sholatil zuhur. Yaitu apa? Tergabungnya awal waktu sholat asar bersamaan dengan akhir waktu sholat zuhur. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama tadi. Tergabungnya apa? Awal sholat asar dengan akhir waktu sholat zuhur. Wathani, dan yang kedua berkaitan masalah sholat asar ini, akhir waktunya, tentang akhir waktu sholat asar. Kapan waktu akhirnya? Baik. Jadi yang dibahas pertama yang diperselisihkan para ulama, apakah ya antara waktu ada sebagian waktu ya di awal sholat asar dengan di akhir sholat zuhur itu ada waktu yang tergabung antara dua sholat tadi. Ini yang dibahas oleh para ulama. Ya, adakah ataukah tidak ada waktu mustarak bainahuma? Ya. Baik. Yang pembahasan kedua setelah itu tentang akhir waktunya. Jadi ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin pokok yang muallif datangkan, sehingga dengan kita memahami ini ya maka udah ya, pembahasan kita masalah waktu sholat asar cuma dua ini saja nanti yang ya paling banyaknya ditanyakan. Maka beliau mengatakan, amma ikhtilafuhum fil ishtiraki fa innahu ittafaqa Malikun wa Syafi'i wa Dawud wa jama'atun ala anna awwala waqtil asri huwa bi'ainihi akhir waqti zuhri. Maka adapun masalah ishtirak, apakah ada waktu yang tergabung antara solat waktu zuhur dengan asar? Maka beliau mengatakan, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad bersepakat, dan juga Dawud Az-Zahiri dan juga sebagian daripada ulama yang lain, ala anna waqtal asri, ya, bahwasanya waktu asar, awal permulaan solat asar, huwa bi'ainihi akhir waktu zuhri, dia adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur itulah awal waktu salat asar. Itu yang disepakati oleh jumhur ulama tadi. Maksudnya apa ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya tidak ada pemisah. Ya, tidak ada apa namanya? Fase, ada waktu kosong antara salat zuhur dengan akhir zuhur dengan awal asar, tidak ada pemisahnya. Jadi nyambung dia. Selesai salat zuhur langsung masuk asar. Tapi itu dia maksudnya beliau mengatakan, ya, huwa bi'ainihi akhir waktu zuhri. Wa dzalika, dan itu kapan itu? Ya, kapan itu akhir waktu salat zuhur yang merupakan awal salat asar? Ya, yaitu idza sora zillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayangan sesuatu sudah sama dengan ukuran benda aslinya. Illa anna Malikan, kecuali Imam Malik rahimahullahu taala yara, berpendapat, anna akhir waktu zuhri, bahwasanya akhir waktu zuhur, wa awal waktu asri, dan awal waktu asar, akhir waktu zuhur,
Dan awal waktu sholat asar itu adalah waktu mushtarakun li sholataini ma'an. Itu adalah waktu apa tadi? Waktu yang tergabung antara awal sholat asar dan akhir sholat zuhur. A'ni maksudnya beliau mengatakan biqadri ma yusalli fihi arba'a raka'atin, yaitu ukurannya kapan, waktunya berapa waktunya? Ya, yaitu ukurannya adalah seukuran apa yang dapat dilakukan 4 rakaat. Maksudnya ukurannya dia waktu mustarak antara sholat akhir sholat zuhur dengan awal sholat asar itu adalah bilangan 4 rakaat atau waktu untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Lebih daripada itu maka bukan lagi waktu mustarak. Antum paham? Paham nggak di situ gambarannya? Nah. Nah. Bagaimana? Tidak boleh ditunda. Ya, jadi ketika sudah tadi ya, waktu tadi itu akhirnya tadi tidak boleh ada penundaan. Tapi kalau antum tunda sampai 4 rakaat tadi, maka bukan lagi waktu istirahat tadi. Tapi ya, kita patokan kita bukan azan. Ya, jadi saya tidak membahas tentang azan. Karena azan itu orang berbeda-beda dia pelaksanaan sholat azannya. Ini pembahasannya tentang waktu antum melihat matahari, itu yang patokannya. Bukan azan. Sekarang tauqid waktu azan yang kita pakai ini timbangannya pakai apa? Apakah dia mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu ataukah bagaimana? Antum paham seperti itu? Ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan antum lihat matahari. Ya, antum lihat matahari, bukan lihat azan. Ya. Apalagi di masjid kita ini, azannya suka terlambat. Orang sana sudah azan, di sini tidak ada orang yang azan. Baik? Sudah? Antum bertanya sesuatu yang belum kita bahas. Di sini kita bahas sebentar. Pertanyaan antum itu sudah bahas sebentar. Jadi perpanjangan saja antum membahas ini. Baik? Sudah paham? Saya pertanyakan kepada antum. Antum paham gambaran apa tidak itu dulu? Nah, itu dia ukuran yang penting. Jadi pendapat Imam Malik bahwasanya ukurannya adalah 4 rakaat sholat. Maksudnya? Tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan dalam rakaat sholat kita? Apa yang diperintahkan? Membaca apa? Al-Fatihah yang sunnah-sunnahnya juga. Baik. Apa lagi? Sudah? Baik, kita baca lanjutkan. Ya, ini pendapat antara jumhur dengan ulama. Kalau jumhur mengatakan tidak ada waktu isyarak. Ya. Kalau Imam Malik mengatakan ada waktu isyarak, ada waktu gabungan, ada satu waktu. Ya. Yang tergabung di dalamnya itu yang merupakan dia adalah waktu akhir sholat zuhur dan juga dia adalah awal waktu sholat asar. Kapan itu? Ketika bayangan sudah sama dengan ukuran aslinya. Itulah waktu isyarak. Ya. Jadi misalkan ada 2 orang tadi, ya, satu dia lakukan sholat zuhur, satunya sholat asar. Menurut Imam Malik, na'am, boleh. Karena itu adalah waktu isyarak. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama kita. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, wa amma Syafi'i wa Abu Thawr wa Dawud, ya, fa akhir waktu zuhri, ya, indahum huwa al-anu alladhi huwa awal waktu al-asri, huwa zaman ghairu munqasimun. Adapun pendapat daripada Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad dan juga Abu Thawr dan juga Dawud al-Zahiri, mereka mengatakan akhir waktu zuhur menurut para ulama kita tadi ini dia juga al-anu, itu adalah masa, ya, allazi huwa awwalu waqtil asri. Dia adalah masa akhir waktu salat zuhur adalah masa awal waktu salat asar. Baik? Sudah?
Wa huwa waqtun mushtarakun wa huwa zamanun ghairu munqasimun, dan dia adalah masa atau zaman yang tidak terpisahkan, yang tidak terbagi. Maksudnya dia nyambung. Ya, jadi tidak ada seperti begini. Misalkan anggaplah ini waktu sholat zuhur, ada masa sekitar 10 menit masa senggang antara waktu sholat zuhur dengan waktu sholat asar. Ya, nanti 10, maksudnya akhir sholat zuhur, kemudian ada masa senggang 10 menit, baru tiba waktu sholat asar. Tidak ada begitu. Tapi dia langsung nyambung. Selesai sholat zuhur, langsung dia waktu sholat asar. Sudah paham sampai situ ya? Sudah? Kemudian beliau mengatakan, waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, kama qulna, sebagaimana yang telah kita sudah bahas kemarin Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwasanya awal waktul asri, awal daripada waktu sholat asar itu ayyasira dhillu kulli syai'in mithlaihi. Itu kan beliau mengatakan awal sholat asar itu ketika bayangan 2 kali lipat dari ukuran ataupun tinggi bendahnya. Ya, sudah? Itu kemarin kita sudah bahas pembahasan berkaitan dengan hal tersebut. Wa qad taqaddama sababu ikhtilafi Abi Hanifah ma'ahum fi dzalika, dan telah berlalu sebab perselisihan Imam Abu Hanifah berkaitan kapan awal waktu salat asar. Jumhur mengatakan awal waktu salat asar kapan? Ketika bayangan sudah sama dengan ukuran tinggi benda aslinya. Itu menurut jumhur. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bayangan 2 kali lipat lebih tinggi daripada ukuran benda aslinya. Dan kita sudah sebutkan kemarin, tidak usah lagi saya ulangi. Baik ya. Kemudian beliau mengatakan wasababu ikhtilafi Malik ma'a Syafi'i wa man qala biqaulihi fi hadhihi, sebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkaitan masalah ini adalah mu'aradatu hadis Jibril fi hadzal ma'na li hadisi Abdullah bin Amr. Antum ganti, bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Antum panjangkan, Abdullah bin Amr bin As. Jadi beliau mengatakan, ya, apakah akhir sholat zuhur dan awal sholat asar itu adalah waktu gabungan antara keduanya, dan kapan itu? Kapan? Kapan waktu musyarak menurut Imam Malik tadi? Ketika bayangan sama dengan ukuran asli. Itu dia yang beliau mengatakan waktu musyarak. Dan itu adalah waktu juga sholat zuhur, akhir sholat zuhur dan awal sholat asar, gabungan. Baik. Ya. Sebab terjadinya, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak ada waktu gabungan. Awal akhir, akhir apa? Ketika bayangan sama dengan ukuran aslinya, itu adalah awal sholat asar. Dan itu adalah akhir pelaksanaan dari sholat zuhur, bukan start. Bisa dipahami? Bukan start. Ya, bukan berarti ketika bayangan sudah sama dengan aslinya, Nabi baru melakukan sholat kemarin itu seperti dengan malaikat Jibril, bukan begitu. Tapi Nabi lakukan sebelum itu. Ya, sebelum apa? Bayangan sama dengan ukuran aslinya. Pas selesai, Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan sudah seukuran dengan aslinya, itulah tiba langsung masuk sholat asar. Itu yang dikatakan oleh jumhur ulama. Antum paham situ? Maka beliau mengatakan, sebab terjadinya perbedaan pendapat berkaitan masalah ini antara Imam Malik dan mayoritas daripada ulama yang lainnya, di antara Imam Syafi'i, karena pertentangan kontradiktifnya hadis Jibril alaihi salam, ya, fi hadzal makna, berkaitan dengan makna ini terhadap hadis Abdullah bin Amr, ya, wa dzalika, ya, hal tersebut annahu jaa fi imamati Jibril, telah datang, ya, hadis berkaitan dengan imamnya malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril menjadi imam solat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam yang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dalam hadis tersebut sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi menyebutkan, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra fil yaumi tsani fil waqti alladhi shalla bihi fihi al-'asr fil yaumil awwal. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat zuhur di hari kedua. Tadi saya sudah ulangi ya ikhwan. Hari pertama kan 2 hari kan. Nabi sholat, malaikat Jibril sholat bersama Nabi. Betul berapa hari? 2 hari, betul nggak? Baik. Di hari pertama, pelaksanaan di hari pertama, pelaksanaan sholat di mana? Di awal waktu atau di akhir waktu? Semuanya di awal waktu, betul kan? Kemudian hari kedua pelaksanaan sholat kapan? Semuanya di akhir waktu. Tapi kita lihat dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur bersama dengan malaikat Jibril fi yaumi tsani, pada hari kedua, berarti di akhir waktu sholat, di akhir waktu. Ya. Nabi lakukan pada waktu yang Nabi sholat asar pada hari yang kemarin, yaitu di awal waktu sholat asar. Kapan itu? Ya, kemarin Nabi sholat asar di awal waktu ketika matahari sama dengan ketika bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Itu sholat asar di awal waktu, di hari pertama. Besok harinya Nabi datang, malaikat Jibril datang lagi sholat bersama Nabi, sholat asar di zuhur di akhir waktu. Juga waktunya kapan? Waktu yang kemarin melakukan sholat asar di awal waktu, ketika matahari atau ketika bayangan sama dengan ukuran benda aslinya. Sudah? Untuk paham sampai situ? Maka kemudian beliau mengatakan, ya, itu hadis yang apa? Yang ada pada Imamatul Jibril yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Wa fi hadis Ibnu Umar atau Ibnu Amr bin As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan pada hadis Ibnu Amr bin As, maksudnya Abdullah bin Amr bin As, annahu qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi mengatakan, waktu zuhri malam yahdur waqtul asri. Waktu sholat zuhur itu adalah sebelum tiba waktu sholat asar. Betul kan? Berarti terpisah. Betul kan? Terpisah antara, maksudnya tidak sama, tidak ada penggabungan waktu antara sholat zuhur dengan sholat asar. Nabi mengatakan waktu sholat zuhur kapan? Sampai waktu sebelum datangnya asar. Bisa pahami? Berarti tidak ada waktu istiraq di situ. Tidak ada waktu gabungan antara dua sholat tadi. Akhir sholat zuhur dan awal sholat asar. Baik, ini dalil daripada jumhur ulama. Maka beliau mengatakan, faman rajjaha hadits Jibril ja'al al-waqta mustarakan. Barang siapa yang lebih menguatkan hadis Jibril, dan siapa dia ini? Yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Barang siapa yang lebih berpegang menguatkan mengamalkan hadis Jibril, maka dia mengatakan ja'al al-waqta mustarakan, menjadikan waktu itu adalah waktu gabungan. Maksudnya menjadikan waktu apa di situ? Waktu ketika bayangan sama dengan ukuran benda aslinya, itu adalah waktu gabungan antara akhir sholat zuhur dan awal sholat asar. Tapi ini pendapat Imam Malik. Beliau lebih mengamalkan hadis Imamatul Jibril, Nabi sholat bersama malaikat Jibril tadi. Kemudian beliau mengatakan, mana? Faman rajjah hadits Abdullah, faman rajjah hadits Abdullah lam yaj'al bainahuma ishtirakan. Barang siapa ulama yang lebih mengedepankan pengamalan terhadap hadis Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr
Ya. Mana? Maka dia tidak menjadikan ya waktu apa tadi bayangan, tidak menjadikan waktu bayangan sama dengan ukuran aslinya, itu waktu musyarak, itu bukan waktu musyarak. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami? Ya, antara akhir sholat zuhur dengan awal sholat asar. Antum paham situ? Baik. Jadi kalau seperti begitu ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangan, ketika bayangan sama dengan ukuran aslinya, ya, menurut pendapat jumhur, ini waktu sholat apa? Hah? Waktu sholat asar. Waktu memulai maksudnya. Waktu memulai sholat asar. Bisa dipahami ya? Bisa? Itu pendapat jumhur. Ketika bayangan sama dengan ukuran aslinya, itu adalah awal waktu memulai sholat asar. Baik? Dan itu juga adalah waktu ending daripada sholat zuhur. Itu finish daripada waktu sholat zuhur. Jadi ya, ketika matahari atau ketika bayangan sama dengan ukuran aslinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, taib, antum langsung tegak berdiri untuk melakukan sholat asar, dan itulah akhir dan langsung masuk awal waktu asar menurut jumhur ulama. Ya, bisa dipahami? Bukan awal untuk melakukan sholat zuhur di akhir waktu, bukan. Ya, bisa dipahami ya? Kalau Imam Malik, beliau mengatakan waktu tersebut yaitu ketika bayangan seukuran dengan ya, benda aslinya, ya, maksudnya sama tingginya dengan, sudah sama tingginya dengan benda aslinya, maka menurut beliau itu adalah waktu musyarak, boleh melakukan sholat zuhur saat itu. Antum mulai takbir Allahu Akbar, mau start sholat zuhur. Tentunya ketika antum melakukan sholat zuhur tadi, start dari situ, ya, berarti antum melakukan sholat zuhur di akhir waktu. Allahu Akbar. Dan juga beliau mengatakan itu juga adalah waktu mulai start sholat asar di awal waktu. Ya, jadi misalkan kita dua, saya tadi belum sholat zuhur, ya, baik. Sholat, anda belum sholat zuhur, antum sudah sholat zuhur, salah satu misalkan Yuda, ya. Saya tadi apa? Ya. Kemudian ketika bayangan sudah seukuran dengan ukuran aslinya, baru saya mau sholat zuhur. Allahu Akbar. Baik, antum juga tadi sudah sholat zuhur, mau sholat asar, sama-sama kita takbir Allahu Akbar. Antum, saya sholat zuhur, antum sholat asar. Paham? Allahu Akbar, ana sholat zuhur, Allahu Akbar. Jadi ya, maka pendapat Imam Malik, naam, boleh. Itu karena itu masih waktu sholat zuhur, dan juga itu waktu terakhir pelaksanaan start untuk melakukan sholat zuhur, dan juga itu waktu itu adalah waktu awal untuk start sholat asar. Jadi itulah waktu gabungan isyarak. Antum paham sampai sini? Ya. Baik. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, wa haditsu Jibril amkana an yusrafa ila hadits Abdullah min hadits Abdullah ila hadits Jibril. Maka beliau ya di sini setelah mendatangkan dalil-dalil daripada ulama kita, Imam Malik berdalil dengan perbuatan Nabi ataupun salatnya Nabi bersama malaikat Jibril. Kemudian kalau jumhur ulama atau Syafi'iyah berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr bin As yang Nabi mengatakan waktu sholat zuhur itu sebelum tiba waktu sholat asar, berarti tidak ada waktu gabungan di situ. Ya. Maka mu'allif mengatakan, ya, hadis Jibril itu lebih memungkinkan untuk dipalingkan, ya, pemahamannya kepada hadis Abdullah. Bisa paham kan? Dibawa pemahamannya kepada, digabungkan ya. Dia mengikuti hadis siapa? Abdullah bin Amr bin As.
Dibandingkan, kata beliau, dibandingkan apa? Kita membawa hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As itu kepada hadis Jibril. Bisa dibandingkan? Ya. Kenapa? Li'annahu yahtamilu ayyakuna rawi tajawwaza. Karena ada kemungkinan pada hadis Jibril, ya, Imamatul Jibril tadi, itu seorang rawi yang meriwayatkan hadis tersebut tajawwaza fi dzalika. Itu dia apa? Tajawuz, ya, melampaui dalam menukilkan, ya, dalam memilih lafaz, atau dia majaz, ya, menggunakan lafaz yang tidak tepat. Ya, kenapa? Liqurbi ma bainal waqtaini, karena sangat dekatnya antara dua waktu tadi. Ya. Bisa dipahami enggak? Ya. Wa hadis Imamatul Jibril sahahahu Tirmizi, dan hadis Imamatul Jibril itu disahihkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis Abdullah bin Amr bukan Ibnu Umar, antum ganti. Ya. Hadis apa? Abdullah bin Amr bin As itu kharrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi perhatikan ya ikhwan, ya, Imam Ibnu Rushd di sini beliau menguatkan pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Alasannya dua. Ya, kenapa? Kan di sini ada dua hadis yang saling kontradiktif. Antara hadis, ya, sahabat Abdullah Ibnu Abbas tentang salatnya Nabi bersama malaikat Jibril, dan hadis yang lain apa? Hadis Abdullah bin Amr bin As. Maka beliau mengatakan, ya, hadis ini, ya, hadis sahabat Ibnu Abbas tentang salatnya Nabi bersama malaikat Jibril itu bisa dibawa kita bawa dia untuk mengikuti hadis Abdullah bin Amr bin As. Kita mengatakan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya ucapan rawi tadi bahwasanya Nabi sholat di mana? Ya, waktu di hari pertama sholat asar ketika bayangan sama dengan ukuran aslinya. Ya. Kemudian di hari kedua sholat zuhur di akhir waktu juga Nabi melakukan sholat zuhur ketika bayangan sama dengan ukuran aslinya, yaitu waktu awal sholat asar yang dilakukan Nabi kemarin. Ini beliau mengatakan, ya, penukilan ucapan ini, penukilan ini tajawuzan. Dia itu apa? Melampaui dalam penukilan. Kenapa? Ya, karena memang sangat nyambung, mepet waktunya, sehingga mereka menggunakan lafaz yang sama. Padahal maksudnya sebenarnya bahwasanya Nabi sholat zuhur di akhir waktu hari kedua itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat zuhur ketika bayangan sudah sama dengan aslinya. Maksudnya adalah di akhir, yaitu setelah Nabi selesaikan sholat, bukan baru mau start sholat. Tapi Nabi ketika, ya, beliau katakan tadi Nabi sholat zuhur di hari kedua ketika bayangan sudah sama dengan ukuran aslinya. Maksudnya adalah Nabi selesai sholat saat itu bayangan sama dengan ukuran aslinya, yang itu sudah masuk waktu sholat asar, bukan baru mau start. Tapi itu dia di bawah pemahaman itu. Beliau lebih mengedepankan itu. Dia lebih menterjih hadis tersebut. Dia lebih menguatkan. Nah, dia tidak lemahkan hadis tersebut. Tidak mungkin lemah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Tapi beliau lebih mengamalkan. Dia tidak menggunakan metode jamak di sini. Dia lebih menguatkan hadis daripada apa? Imamatul Jibril. Bagaimana? Alasannya? Nah,
Wallahu menandaan ya. Dari kitab yang Anda baca semuanya, beliau lebih menguatkan hadis tersebut, ya, lebih mengedepankan hadis tadi. Baik. Maka sebab itulah ya. Kalau jumhur ulama lebih mengedepankan apa? Mengedepankan hadis daripada sahabat Abdullah bin Amr. Karena kenapa? Ya, dia lebih terakhir datang. Ya, hadis apa? Hadis tentang imamah Jibril bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di awal pelaksanaan sholat di hari pertama, itu terjadi di Mekah. Sementara hadis Abdullah bin Amr itu datangnya di kota Madinah. Itu dia. Ya. Tapi coba untuk lihat di situ, saya jelaskan enggak alasannya Imam Malik? Ya dijelaskan. Ya. Dari semua kitab yang anukan, Imam Malik hanya dia lebih menguatkan hadis tersebut. Ya. Tapi apa dia lebih menterjih, dia mengambil untuk mengamalkan hadis tadi. Ya. Baik. Bisa dipahami sampai situ? Kemudian, ya, Imam Syafi'i mengatakan, ya, mu'allim sini mengatakan, wa hadis Imam Jibril sahahahu Tirmizi. Dari segi sanad, beliau di sini apa? Dari segi sanad tentang salatnya Nabi bersama malaikat Jibril itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Disahihkan oleh Imam Tirmizi. Sementara hadis sahabat Abdullah bin Amr itu apa? Dia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu metode tarjih yang beliau gunakan. Ya. Imam Ibn Rushd beliau lebih menguatkan pendapat daripada Imam Syafi'i karena kenapa? Alasannya satu. Hadis ya, Abdullah bin Amr itu datangnya ke belakangan. Jadi seakan-akan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menasakh hadis yang sebelumnya. Walaupun tidak tegas dia berkata seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, alasan kedua, hadis Abdullah bin Amr itu disahihkan dari segi periwayatan lebih kuat daripada hadis tentang imamatu Jibril. Maka ya karena kenapa? Hadis Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh Imam Muslim, sementara imamatu Jibril diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Baik. Kemudian kita lanjutkan, amma ikhtilafum fi akhir waqtil asr. Adapun perbedaan para ulama berkaitan dengan akhir waktu asr. Fa an Malik fi dzalika riwayatan. Maka ada dua riwayat daripada Imam Malik. Yang pertama, anna akhir waqtiha an yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi. Tentang akhir daripada waktu solat asar. Sudah selesai tadi kita pembahasan yang pertama tentang solat asar, waktu solat asar. Apakah ada waktu gabungan, ada waktu istirahat antara akhir solat zuhur dengan awal solat asar? Maka pendapat yang rajih adalah pendapat daripada Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya yang mengatakan tidak ada waktu gabungan antara akhir solat zuhur dan awal solat asar. Tidak ada waktu gabungan. Ya. Kemudian pembahasan yang keduanya berkaitan masalah waktu sholat asar. Sekarang pembahasannya para ulama, kapan akhir waktu sholat asar? Akhirnya, ya, sudah. Kapan akhir waktu sholat asar? Maka beliau mengatakan, fa'an Malik fi dzalika riwayatan. Daripada Imam Malik berkaitan masalah akhir waktu sholat asar itu ada dua riwayat. Ya. Yang pertama kata beliau, anna akhir waktiha an yasira apa? Zillu kulli syai'in mithlaihi, yaitu ketika suatu bayangan sesuatu itu sudah dua kali lipat daripada ukuran benda aslinya, maksudnya dari sudut pandang ukuran tingginya, ya, itu adalah akhir waktu salat asar. Wa bihi qala Syafi'i, dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Baik. Kemudian yang kedua, tsaniyah, anna akhir waqtiha ma lam tasfarra asy-syamsu, yaitu ketika matahari itu belum menguning. Itu akhir waktu salat asar. Salah satu riwayat daripada Imam Malik. Wa hadza qaulu Ahmad ibn Hanbal. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i dan dua muridnya.
Imam Malik, astagfirullah. Imam Abu Hanifah atau ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya akhir waktu sholat asar kapan? Adalah ketika ketika matahari sudah menguning. Ya. Wa qala ahlul zahir, dan berkata ahlul zahir, yaitu ulama-ulama zahiriyah, bahwasanya akhir waktu sholat asar, akhir waktu asar qabla ghurubi syamsi bi raka'atin, yaitu sebelum terbenamnya matahari dengan kadar ukuran 1 rakaat. Jadi ada 3 pendapat daripada para ulama kita berkaitan tentang akhir waktu sholat asar. Ya. Yang pertama, pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya akhir waktu salat asar ketika bayangan suatu benda sudah 2 kali lipat daripada ukuran benda aslinya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam Abu Hanifah, ya, dan ulama-ulama Hanafiyah mengatakan apa? Akhir dari waktu salat asar adalah ketika matahari sudah menguning. Antum tahu matahari menguning? Bagaimana matahari menguning itu? Sunset? Sunset itu bukan lagi menguning, sudah mau merah dia. Ya, sudah terbenam, sunset itu sudah terbenam. Menguning ya ikhwan, antum lihat matahari bagaimana bentuknya matahari? Ya, ketika antum melihat matahari, dia itu warnanya putih cerah, bersinar, mengeluarkan sinar. Baik. Ketika dia matahari sudah menguning, maka hilang sinarnya. Paham enggak? Coba antum lihat. Ya. Ketika sudah dekat-dekat terbenamnya dia, sekitar kalau mungkin kita setengah jam sebelum, setengah jam atau mungkin 20 menit sebelum terbenamnya matahari, coba antum lihat matahari itu sudah tidak mengeluarkan cahaya, betul enggak? Antum sudah lihat bulatan-bulatnya, paham? Antum sudah lihat bulatannya, tidak ada lagi cahaya yang memancar. Itulah matahari apa? Tasfarru syams, matahari menguning. Antum tahu? Masa antum tidak pernah lihat matahari terbenam? Ya. Baik, ya. Itu dia matahari apa? Karena kalau matahari coba antum lihat, ya, ketika masih jam 4, ya, masih jam 5, dia itu masih mengeluarkan sinar. Ya, masih apa? Masih putih apa? Putih cerah. Ya. Tapi setelah sudah dekat-dekat maghrib, biasanya itu setengah jam sebelumnya itu, coba antum nanti lihat, ya. Ketika sudah hilang, tidak ada sinarnya dia. Antum lihat bulatannya polos dia, kuning dia. Baik ya. Sudah mulai menguning. Itu maksudnya dia. Ya, tasfarru syams. Sudah? Baik. Itu adalah waktu solat, akhir waktu solat asar. Jadi tidak boleh lagi. Ya, tapi kita lihat sebentar, nanti kita jelaskan. Kemudian imam atau ulama zahiriyah mengatakan akhir waktu solat asar kapan? Ketika sebelum terbenamnya matahari dengan ukuran masih dapat 1 rakaat. Antum masih dapat 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, ya. Berarti antum masih dapat waktu sholat asar menurut mereka. Sudah? Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh mu'alif. Wasababu fi ikhtilafihim, sebabnya terjadi perselisihan para ulama masalah ini, anna fi dzalika salasata ahaditsa muta'aridatin, ya, muta'aridatin az-zahiru. Ya. Bahwasanya di situ ada 3 hadis yang saling kontradiktif zahirnya. Ya. Hadis yang pertama yaitu apa? Hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan situ, bukan, tapi Abdullah bin Amr, masih sama hadis yang tadi. Ya. Hadis yang pertama ahaduha hadis Abdullah bin Amr pakai waw. Ya, bukan Umar pakai waw. Amr itu bedanya dengan Umar. Kalau Umar ada wawnya. Amr ada wawnya, waw. Ya, didatangkan di situ untuk membedakan cara membaca Amr, mengetahui Amr ini atau Umar. Kharrajahu Muslim, dikeluarkan Imam Muslim, yang mana Nabi mengatakan fa idza shallaitumul asra fa innahu waqtun ila an tasfarra syamsu. Apabila kalian melakukan salat asar, maka waktu salat asar ila an tasfarra syamsu, sampai matahari menguning. Ya, sampai matahari menguning. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dalam riwayat yang lain sama dalam dari hadis yang sama dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, dalam riwayat yang lain menyebutkan waktul asri, waktu salat asar malam tasfarras syamsu, yaitu selama matahari belum menguning. Itu waktu salat asar. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas tentang fi imamati Jibril. Sekali lagi ya ikhwan, antum mau kuasai tentang waktu-waktu salat, maka antum harus baca itu tentang hadis secara lengkap. Imamatul Jibril. Tentang hadis Imamatul Jibril, ya, fihi, dalam hadis tersebut pada hari kedua Nabi datang kepada malaikat Jibril datang kepada Nabi melakukan salat asar di akhir waktu. Dan kapan itu? Ya. Annahu shalla bihil asra. Bahwasanya malaikat Jibril salat bersama Nabi salat asar fil yaumi tsani, pada hari kedua di akhir waktu maksudnya. Ya, hina kana zillu kulli syai'in mithlaihi, ketika bayangan sesuatu itu 2 kali lipat daripada ukuran bendahnya. Baik, sudah? Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah. Hadisnya sahih, ya. Beliau mengatakan, ya, Nabi bersabda, "Man adraka raka'atan minal asri." Ya. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada salat asar qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asar, sebelum matahari terbenam maka sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Dan juga Nabi mengatakan, "Wa man adraka raka'atan minas subhi." Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada salat subuh qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, faqad adraka subha, sungguh dia telah mendapatkan salat subuh. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi semua hadisnya sahih, tidak ada yang dhaif. Jadi sebab inilah ya ikhwan, terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Maka mu'allif mengatakan faman shara ila tarjihi hadisi imamata Jibril, bagi ulama yang menempuh jalan dengan menguatkan hadis, mengamalkan hadis, menguatkan maksudnya sini mengamalkan hadis imamatu Jibril, tentang imamnya Jibril bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala akhir waqtihal mukhtar, ya, menjadikan waktu pilihan, ya, waktul mukhtar, waktu pilihan salat asar adalah mithlaini, 2, ketika bayangan 2 kali lipat dari ukuran aslinya, mithlaini. Sudah paham situ? Wa man shara ila tarjihi hadisi Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar, ganti lagi antum. Dan bagi ulama yang pertama tadi siapa? Berarti yang lebih menguatkan hadis tentang imamatul Jibril, yaitu Imam Syafi'i dan riwayat daripada Imam Malik. Kemudian bagi ulama yang berpendapat menterjih hadis Ibnu Amr, lebih menguatkan hadis Ibnu Amr, maka ja'ala akhira waqtihal mukhtar ispiraru syamsi, menjadikan waktu pilihan untuk melakukan salat asar itu adalah apa? Isfiraru, ketika matahari menguning. Siapa ini? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan juga Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Sudah? Kemudian begitu lagi, wa man shara ila tarjihi hadisi Abi Hurairah, barang siapa yang lebih mengamalkan hadis Abu Hurairah, qala, dia akan berkata, waktul asri, waktu salat asar, ila an yabqa minha raka'atan qabla ghurubi syamsi. Ya, waktu salat asar itu adalah apa? Itu berlaku sampai apa? Ya, sebelum terbenamnya matahari mendapatkan ukuran satu rakaat. Wahum ahlul zahir kama qulna, dan itu adalah pendapat daripada ulama zahiriyah. Kita selesaikan dulu baru saya ulangi. Kemudian beliau mengatakan fa ammal jumhur, adapun jumhur ulama, fasalaku fi hadisi Abi Hurairah wa hadisi Ibnu Umar ma'a hadisi Ibnu Abbas idza kana muta'aridan lahum kullu ta'arudi maslakal jama'. Adapun jumhur ulama, maka mereka menempuh, ya, metode dalam hadis, ya, pada hadis Abu Hurairah, pada hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini tentang imamatul Jibril, ya. Itu maslakal jama',
Karena semua hadis-hadis tadi itu saling kontradiktif. Maka jumhur ulama menempuh metode penggabungan semua hadis yang ada. Kemudian beliau mengatakan, lianna hadisai, karena dua hadis, ya hadisai itu musanna, betul kan? Lianna hadisai, karena dua hadis mana, yaitu Ibnu Abbas, hadisai Ibnu Abbas, dua hadis yaitu hadis Ibnu Abbas, wa Ibni Umar, wa Ibni Amr, dan hadis Ibnu Amr, tataqarabal hududul madhkuratu fiha, waktunya itu saling berdekatan. Waktu yang disebutkan saling berdekatan. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih panjang waktunya? Ya. Pendapat ulama yang mengatakan akhir waktu sholat asar itu 2 kali lipat, ya, ukuran bayangan dari benda aslinya, atau ketika matahari sudah menguning. Mana yang lebih panjang waktunya? Matahari sudah menguning. Matahari sudah menguning itu lebih panjang waktunya, betul kan? Dibandingkan bayangan 2 kali lipat ukuran aslinya. Ya. Bisa dipahami enggak? Baik. Lidzalika qala Malik marratan, sebab itulah Imam Malik berkata, ya, dalam suatu kesempatan bihadza, beliau mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i, dan juga Umar marratan bidzalika, dan juga satu kesempatan sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena waktunya sangat berdekatan. Jadi seakan-akan tidak ada bedanya. Baik. Wa amma allazi fi hadis Abi Hurairah, adapun yang pada hadis Abu Hurairah, fa ba'idun minhuma wa mutafawitun, maka itu sangat berjauhan antara waktunya gitu loh, dan mutafawit, berbeda. Karena tadi itu antara bayangan, kalau ya menggabungkan, maksudnya ya ketika matahari sudah menguning itu ya, yaitu ketika bayangan sama dengan ukuran orang aslinya. Jadi ya tidak ada bedanya, karena ketika matahari sudah menguning itu ya bayangan tentunya sudah 2 kali lipat daripada benda aslinya. Jadi mereka bisa menggabungkan dua tadi itu, antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr. Adapun hadis Abu Hurairah itu sangat jauh, tidak bisa digabungkan. Karena kenapa? Hadis Abu Hurairah mengatakan waktu sholat asar itu sebelum terbenamnya matahari dengan ukuran mendapatkan 1 rakaat. Jauh sekali, tidak bisa menggabungkan. Maka beliau mengatakan, coba kita lihat, ya. Faqalu, maka mereka menjamak antara dua hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Amr dengan hadis Abu Hurairah, bahwasanya hadis Abu Hurairah innama kharaja makhraja ahlal a'dzari. Dia itu, hadis Abu Hurairah tadi itu dikeluarkan atau berlaku untuk orang-orang yang memiliki uzur. Itu saya terjemahkan, saya jelaskan sekarang kepada antum. Berapa hadis kita tadi? 3 hadis. Hadis siapa pertama? Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas mengatakan, menunjukkan bahwasanya waktu sholat asar kapan? Ketika bayangan sudah 2 kali lipat daripada benda aslinya. Kemudian setelah itu apa lagi? Pendapat hadis yang kedua, hadis Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As mengatakan apa? Hadis Nabi mengatakan bahwasannya waktu salat asar ketika matahari sudah menguning. Hadis yang ketiga, hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sudah? Perhatikan ya ikhwan, bagaimana para ulama kita menggabungkan hadis-hadis yang saling kontradiktif ini. Ya, terutama berkaitan dengan hadis Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya waktu salat asar dia sebelum terbenamnya matahari dengan ukuran 1 rakaat. Itu waktu ukuran 1 rakaat itu masih kita mendapatkan, masih bisa lakukan sholat 1 rakaat, ya, sebelum terbenamnya matahari, itu masih waktu sholat asar. Berarti ketika ada orang tadi dia sholat menurut zahiriyah, ya, dia sholat Allahu Akbar sebelum terbenamnya matahari, ya, dan dia mendapatkan 1 rakaat, kemudian tiba tentunya 3 rakaat yang berikutnya dia masuk waktu sholat maghrib, maka berarti dia mendapatkan waktu sholat asar. Itu pendapatnya Zuhiriyah. Bisa dipahami sampai situ?
Maka bagaimana para ulama? Jumhur ulama mengatakan, ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya untuk menggabungkan antara yang problem ini hadisnya siapa? Abu Hurairah. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hadis, ya, hadis siapa? Hadis sahabat Abdullah bin Abbas ataupun hadis siapa? Abdullah bin Amr, itu dia adalah waktu ikhtiyar. Ya, waktu apa? Waktu pilihan untuk melakukan sholat asar. Itu dia waktu pilihan. Ya, tergantung kembali pada versinya daripada dua ulama kita tadi. Itu adalah waktu ikhtiyar. Adapun waktu tadi yang Nabi mengatakan waktu sholat asar, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan asar. Itu jumhur mengatakan itu adalah waktu darurah. Jadi berkaitan dengan salat asar, ya ikhwan, jumhur ulama membagi ada 2 waktu berkaitan dengan salat asar. Ya, berbeda dengan zuhur tadi. Jadi kalau salat asar, perhatikan salat asar, jumhur ulama membagi waktu salat asar ada 2. Ada yang namanya apa? Waktu ikhtiyar, waktu pilihan untuk melakukan salat asar. Dengan ada namanya waktu darurah. Waktu darurah, kepepet. Antum paham sampai sini? Baik. Sekarang waktu ikhtiyar, semuanya ini Imam Syafi'i mengatakan begitu. Imam Malik mengatakan seperti itu. Imam siapa lagi? Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Baik, mazhab Hanafiyah juga mengatakan seperti itu. Bahwasanya mereka membagi salat asar itu waktunya terbagi 2. Ada waktu ikhtiyar, waktu pilihan, dan waktu apa? Ad-darurah. Baik. Dan waktu pilihan kapan? Di sini yang diselisihkan tadi para ulama tadi. Ya, kalau Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam satu riwayat Imam Malik mengatakan waktu ikhtiyar itu adalah ketika bayangan sama dengan aslinya. Baik? 2 kali lipat dengan aslinya. Baik. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, riwayat dari Imam Malik juga salah satu riwayat dari beliau mengatakan ketika waktu pilihan itu adalah ketika matahari menguning. Baik. Adapun waktu terbenamnya matahari tadi, sebelum terbenamnya matahari, 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, itu bukan waktu pilihan, tapi itu adalah waktu darurah, waktu genting untuk sholat asar. Dan kenapa mereka membagi ini 2 waktu tadi, waktu pilihan dengan waktu darurah? Waktu darurah ini diperuntukkan untuk ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Maksudnya apa? Ada orang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka berarti dia melakukan sholat asar itu dengan niatul ada. Dia berarti melakukan sholat asar di waktunya, bukan di luar waktunya. Antum paham sampai situ? Misalkan ada orang tertidur, tapi bangun-bangun, kemudian ternyata sudah terbenamnya matahari. Saya paham sampai situ? Sudah paham? Mau terbenam matahari, dia berwudu, ternyata kemudian dia sholat, ya, baru dapat 1 rakaat, sudah apa? Sudah terbenam matahari. Tapi pertanyaannya, apakah dia sholat di luar waktu atau di dalam waktu? Maka di dalam waktu, dia masih dikatakan dia melakukan sholat di waktunya, di waktu sholat asar. Bisa dipahami? Anda paham sampai situ? Baik. Ada orang yang masuk Islam. Salat waktu Islamnya pas sudah dekat-dekat terbenamnya matahari. Bisa dipahami? Dia masuk Islam, kemudian dia masih dapatkan kesempatan waktu untuk sholat 1 rakaat di waktu sholat asar. Berarti apa? Dia wajib melakukan sholat asar. Anda paham sampai situ? Ada wanita haid. Wanita haid dia suci. Dia suci di akhir waktu, dekat-dekat terbenam matahari. Dia lihat terbenam matahari, ya. Dia suci. Dan kalau dia masih dapat saat itu, ya. Setelah sucinya tadi, dia kalau sholat masih dapat melakukan sholat 1 rakaat dari sholat asar, maka dia wajib melakukan sholat asar saat itu. Anda paham sampai situ? Ini dia ahlul a'dzar. Ini orang-orang yang punya uzur untuk melakukan sholat asar hal tersebut. Kemudian ya ikhwan, ya,
Dan ini hanya berlaku untuk ahlul a'zar, bukan orang-orang yang tidak punya uzur. Jadi kalau ada orang, makanya para ulama untuk waktu salat asar membagi tadi waktu, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Tapi bagi orang yang tidak punya uzur, maka haram hukumnya untuk melakukan salat asar di luar daripada waktu waktu ikhtiar tadi. Antum ada orang ya melakukan salat asar. Sekarang tinggal kita lihat daripada pendapat semua para ulama. Saya lebih condong pada pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya waktu salat asar itu sampai menguning matahari. Baik? Saya paham? Lebih daripada itu antum melakukan salat asar, maka antum melakukan dosa karena sudah di luar daripada waktu salatnya, bukan waktu pilihan. Baik? Antum paham sampai situ? Ada orang sholat, ya, sudah menguning matahari, sudah lewat lagi menguningnya, ya. Antum paham kan? Baik, maka orang tersebut dia melakukan sholat asar itu sudah melewati batasnya dan dia berdosa. Paham sampai situ? Tapi ini kan Ustaz Nabi mengatakan man adraka raka'atan minal asr faqad adraka shalah. Atau man adraka raka'atan min sholati faqad adraka shalah. Ya. Barang siapa Nabi mengatakan dalam hadisnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mana dia? Ya. Ada tadi hadis mana? Man adraka raka'atan min al-asr. Ya. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada asar faqad adraka shalah, gitu kan? Maka sungguhnya dia telah mendapatkan salat. Bukankah Nabi mengatakan begitu? Ya. Tapi kan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya waktu salat asar sampai terbenamnya sampai kuningnya matahari. Maka para ulama mengatakan hadis Nabi yang dari sahabat Abu Hurairah tadi, siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar, maka dia telah mendapatkan waktu asar. Maka itu adalah untuk orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang punya uzur. Orang yang tidak punya uzur, batasan waktunya mana dia? Sampai menguningnya matahari. Lebih daripada itu, maka berarti dia sudah melakukan sholat asar bukan di waktunya. Tapi perhatikan ya. Jadi antum sudah dapat dua pembahasan tentang waktu sholat. Kalau sholat zuhur tidak ada waktu darurah dan waktu ikhtiar. Bisa dipahami? Maksudnya waktu ikhtiar itu ya itu dia tadi sampai batasan dia. Kalau ini kan waktu sholat asar, antara sholat asar dengan sholat maghrib berarti ada waktu space kan? Ada space waktu kan? Paham nggak? Ada. Betul nggak? Ada apa tidak ada? Hah? Dari waktu pilihan tadi. Ada. Ya. Sekitar setengah jaman itu kita katakan. Maka setengah jaman itu tadi, ya, antara waktu salat asar dengan waktu salat maghrib, maka itu bukan waktu untuk melakukan salat asar bagi orang yang tidak punya uzur. Kalau dia mengakhirkan sampai keluar daripada waktu tadi, maka dia berdosa. Ya. Bisa dipahami? Ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya uzur. Ya. Jadi kalau orang yang tidak punya uzur tadi, ketika dia Ketika dia terbangun dan dia sholat asar, ya, sudah dekat-dekat terbenamnya matahari, baru satu rakaat sudah masuk maghrib, maka tetap dia dikatakan masih mendapatkan sholat asar, karena itu waktu mereka. Jadi di sini ya, nanti khilafnya. Kalau Zahiriyah mengatakan, perhatikan, kalau Zahiriyah, ya, ulama-ulama Zahiriyah mengatakan tidak ada waktu darurah, semuanya waktu sama. Perhatikan ya. Kalau Zahiriyah mengatakan bahwasanya tidak ada waktu darurah. Jadi waktu ikhtiar itu ya sampai itu tadi, terbenam dekat-dekat terbenamnya matahari satu rakaat tadi itu. Itu masih waktu pilihan menurut ulama-ulama Zahiriyah. Kalau jumhur mengatakan tidak. Ada waktu pilihan. Lewat dari waktu pilihan bagi orang yang tidak punya uzur, dia lakukan sholat asar, dosa dia. Baik, sudah paham? Baik, ya, ada yang bertanyakan? Baik. Apa itu? Kenapa? Antum lewat asar sampai di mana antum?
Lewat asarnya sampai di mana? Maghrib? Nah, antum kalau memang antum ada hajat seperti begitu, antum jamak. Tapi tidak qasar. Ya. Tidak, antum sholat di waktunya, waktu asarnya. Tidak apa-apa, ya. Setelah operasi baru antum sholat. Belum keluar. Hah? Jamak itu belum jadi pilihan. Tapi Nabi SAW beliau melakukan ya sholat jamak ya bukan dalam keadaan safar dan juga bukan dalam keadaan hujan. Ya, jadi ketika memang antum ada hajat, boleh sekali-sekali untuk menjamak sholat ketika ada hajat, tapi bukan kebiasaan. Jadi maka antum lihat tadi, kalau memang antum ya itu ada hajat, kalau memang antum dapatkan waktu ada hajatnya, kan antum dapatkan waktu sholat. Waktu sholat apa? Waktu sholat asar pada waktunya. Kalau antum mengatakan mana yang terbaik, ya kalau antum tanyakan, saya bilang kalau ada mana yang terbaik, maka yang terbaik adalah apa? Adalah antum sholat di waktunya, karena itu hukum asalnya. Tapi kalau memang antum khawatir keluar daripada waktunya dan ada hajat di situ antum untuk melakukannya, maka dibolehkan. Baik, ada lagi? Oke, perhatikan ini masalah waktu sholat asar ya ikhwan. Ya, selama ini yang kita tahu hanya cuma waktu sholat asar begini, tapi kita tidak tahu pembahasan para ulama berkaitan masalah tadi. Ya. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan, ya. Insyaallah sebenarnya tadi rencananya sampai ya. Terlalu lama kita jelaskan pembahasan masalah waktu-waktu sholat ini.